Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca Alkitab kita yang terambil dari kitab Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 kita akan baca ayatnya yang ke-26 sampai dengan 31. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan 31. Diberi judul Yesus dibawa untuk disalibkan. Ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ayat 27. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Sungguh kita merenungkan kembali tentang kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, saudara. Hari ini kita akan membahas satu bagian daripada firman Tuhan itu. Bagaimana dikatakan oleh Alkitab bahwa Yesus sedang digiring menuju ke bukit yang disebut dengan Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota. Dibawa ke bukit itu untuk apa? Untuk disalibkan. Karena ternyata Tuhan Yesus, saudara, setelah diadili, dia ternyata mendapat perlakuan yang paling tidak adil yang pernah terjadi. Bukankah seringkali juga justru tempat di mana kita mengharapkan ada keadilan, itu namanya pengadilan, tapi justru di tempat pengadilan itulah seringkali yang terjadi adalah ketidakadilan. Seringkali ketidakadilan itu justru terjadi di pengadilan. Dan di sini kita melihat ironis bahwa Yesus yang adalah sang hakim yang maha adil dihakimi oleh manusia yang tidak adil, dan kepada Tuhan Yesus Kristus yang maha adil itu tadi diputuskan hukuman yang sangat tidak adil. Maka beberapa kali Pilatus mengatakan, dosa apa yang dilakukan oleh orang ini? Maksudnya Tuhan Yesus. Dosa apa yang dilakukan oleh dia sehingga dia patut dihukum mati? Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahannya. Lalu setelah Pilatus tahu bahwa Yesus berasal dari Galilea, lalu Tuhan Yesus Kristus juga dibawa ke pemimpin Galilea, namanya Herodes. Dia juga ditanya oleh Herodes, dan tidak ditemukan kesalahannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ditemukan kesalahannya. Jangankan untuk hukuman mati, untuk hukuman yang paling ringan pun tidak pantas untuk seorang yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak ditemukan kesalahannya. Maka benar sekali juga yang dikatakan oleh kitab suci bahwa dia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu ditulis oleh Rasul Petrus. 1 Petrus 2 ayat 22. Dengan tegas mengatakan Rasul Petrus, dia tidak berbuat dosa. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Dan satu-satunya kalimat yang pernah juga muncul dari mulut Tuhan Yesus, dia pernah berkata, memberikan tantangan kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Dia berkata, siapa di antaramu dapat membuktikan bahwa aku berdosa? Ini kalimat ini hanya pernah muncul dari
mulut Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan tantangan. Siapa di antara kamu yang dapat membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Itu dalam kitab Yohanes, saudara, ditulis. Dan saudara pernah tahu, siapa di dunia ini yang pernah berani mengungkapkan kalimat tersebut? Siapa di antara kamu yang membuktikan aku berdosa? Kalau saya mengatakan, siapa yang membuktikan bahwa Immanuel Goliat salah? Oh, langsung ketahuan, kamu salahnya. Sederet ini daftarnya. Tapi Tuhan Yesus tidak ditemukan kesalahannya. Tetapi saudara, karena orang lain begitu membenci dia, maka pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus tidak bersalah tapi dihukum? Karena Tuhan Yesus dibenci. Mengapa Tuhan Yesus yang baik dan suci dibenci? Memang manusia yang jahat membenci yang suci. Saudara, kalau hidupnya benar dan dibenci oleh orang lain, maka Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang karena hidupnya benar dibenci oleh orang lain. Jangan dibenci karena hidupnya nggak jelas. Jangan dibenci karena memang sudah jelas-jelas berbuat salah. Saudara, siapakah orang yang paling suci di dunia ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibenci. Mengapa dibenci? Bukan karena dia salah, tapi karena hidupnya lebih baik, hidupnya lebih suci daripada pemimpin-pemimpin agama. Hidupnya lebih baik daripada pendeta-pendeta yang hidup pada masa itu. Maka sebenarnya yang menyalibkan Tuhan Yesus itu bukanlah orang pemberontak-pemberontak, bukan orang penjahat-penjahat, tetapi yang berjubahkan agama. Mereka itu adalah imam-imam. Kalau sekarang kita sebut sebagai pendeta-pendeta. Kita nggak sebut agama lain, agama Kristen saja. Itu adalah pendeta-pendeta. Mengapa ya pendeta-pendeta yang sudah tahu kebenaran justru membenci kepada Yesus? Karena pendeta-pendeta ini hidupnya nggak benar. Dan kalau orang yang hidupnya tidak benar, dia pasti merasa tidak nyaman kalau ada orang yang hidupnya benar. Saya memberikan contoh sederhana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau anak saudara misalnya sedang ujian di kelas, biasanya itu nyontek rame-rame. Coba perhatikan. Satu anak misalnya tidak mau nyontek. Dia mengatakan, saya tidak mau nyontek. Saya mau tanya pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau seorang anak dia berkomitmen untuk tidak nyontek, itu sikap yang baik atau jahat? Itu baik. Soalnya sikap yang baik seperti ini harus dihormati. Misalnya semua sudah nyontek, tapi dia tidak nyontek. Dia oleh yang lain, loh, kamu gak nyontek. Dia bilang, saya tidak mau nyontek. Loh, saudara, orang seperti ini biasanya ini dibully nih, ini dibenci. Mengapa? Sebab dia tidak ikut berbagian dalam kejahatan mereka. Kita semua nyontek, itu kan sudah biasa. Kenapa kamu tidak nyontek? Nah, ini anak ini kalau benar sendiri, lalu dipersalahkan, lalu dia dibully. Saudara, aku dikasih oleh Tuhan, kalau saudara bekerja di kantor, kalau saudara misalnya seorang pedagang, dan biasanya orang suka tilep sana, tilep sini, tipu sana, tipu data dan sebagainya. Saudara seorang yang jujur, karena saudara takut akan Tuhan, bisa saja orang yang satu kantor dengan saudara membenci saudara. Mengapa? Karena irama yang sudah ada adalah memang semuanya sudah jahat. Maka kalau ada yang baik, itu biasanya ditakuti dan juga dibenci. Mengapa? Memang orang yang jahat itu membenci yang baik. Maka Tuhan Yesus disalibkan bukan karena kesalahan Tuhan Yesus, tetapi karena memang dosa manusia yang sudah sedemikian bejat. Lalu Tuhan Yesus digiring menuju Golgota, dan tadi kita sudah baca. Kita fokus satu hal, yaitu di dalam perjalanan itu saudara bertemu dengan perempuan-perempuan yang menangis, bukan hanya menangisi tadi saudara, tapi ada satu kata, meratapi. Ini kalau meratap itu kesedihannya udah itu di atas tangis saudara. Menangisi dan meratapi Tuhan Yesus. Saudara, kalau misalnya ada seseorang yang pemimpin lah katakan, dia sudah berbuat baik, dia sudah melakukan yang baik, ternyata gagal. Maka pemimpin seperti ini akan dikasihani oleh orang banyak saudara. Dan sepertinya perempuan-perempuan itu tadi saudara melihat Tuhan Yesus sebagai sosok yang gagal. Ini orang sudah baik, orang yang paling baik yang mereka pernah tahu. Tapi mengapa orang yang sebaik ini akhirnya dihukum?
bahkan dihukum mati. Dan hukuman mati itu pun ada kelas-kelasnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Di zaman Romawi itu saudara, tidak sembarangan orang yang disalib. Orang yang disalibkan itu adalah penjahat kelas tinggi. Pemberontak itu baru disalib. Enggak sembarangan saudara. Tapi Tuhan Yesus kalau sampai disalib, itu berarti Tuhan Yesus didakwa itu bahwa dianggap sebagai manusia yang paling jahat. Ketika Yesus disalibkan, maka Tuhan Yesus di sebelah kanan dan kirinya itu juga disalibkan bersama-sama dengan dia dua penjahat. Dan Tuhan Yesus ditaruh di tengah. Mengapa Tuhan Yesus ditaruh di tengah? Karena menurut tradisi, kalau misalnya ada 3 orang ditaruh di tengah saudara, yang tengah itu dianggap yang paling berdosa, paling jahat, ditaruh di tengah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di sini kita melihat ketidakadilan manusia, bahwa Tuhan Yesus yang hidupnya paling suci, paling benar, tapi toh juga dihukum dan diberikan hukuman yang paling berat. Maka benar sekali saudara, benar sekali bahwa Tuhan Yesus itu harus betul-betul jadi cermin dalam hidup kita. Cermin dalam hidup kita. Seringkali kita menganggap bahwa kita sudah sangat baik, kita sudah mengampuni dia. Tapi ketika kita bercermin kepada Tuhan Yesus, belum ada apa-apanya saudara. Belum ada apa-apanya. Saya lompat sedikit. Tadi di depan kita ada mobil box yang parkirnya udah di depan gereja miring lagi gitu ya. Nah ini secara manusia, kalau secara duniawi ini wah ini kita bisa memuncak kemarahan ya. Tapi satu hal yang kita ingat, di Jumat Agung ini yuk kita praktikkan cinta kasih Tuhan. Kalau orang parkir sembarangan bukan gara-gara itu kita mati ya. Sekarang tergantung respon kita, mau mengikut Tuhan Yesus atau mengikut iblis itu. Tapi saya percaya kita mengikut Tuhan Yesus. Amin saudara. Jadi tetap sukacita ya, amin. Nanti lihat mobilnya itu bila perlu didoakan supaya orangnya ya bertobat gitu ya. Nikmatilah pemandangan yang indah itu. Indah, amin. Iya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wanita-wanita itu tadi mereka menangisi Tuhan Yesus, meratapi. Biasanya kalau wanita itu kan memang perasaannya itu lebih halus. Ya, perasaan lebih halus. Cobalah kalau ada kedukaan, itu yang nangisnya yang paling keras itu wanita, saudara. Ya, wanita. Tapi saudara, ada satu peringatan daripada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat wanita-wanita ini tadi menangisi dia dan meratapi dia, Tuhan Yesus sebenarnya kalau kita baca ini, Tuhan Yesus tidak marah kepada mereka. Tapi ada satu kalimat daripada Tuhan Yesus. Ya, saya akan bacakan buat kita. Tuhan Yesus berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." 2 hal yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Tangisi dirimu sendiri dan tangisi anak-anakmu. Ini yang perlu kita singgung sedikit pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa Tuhan Yesus menyampaikan hal ini kepada perempuan-perempuan itu tadi? Pertama, Tuhan Yesus tentunya berterima kasih. Tentunya bersyukur masih ada yang peduli atas penderitaan dia. Tapi Tuhan Yesus masih memberikan peringatan, masih memberikan pengajaran, masih memberikan khotbah. Saudara, maka kalau kita merenungkan, perkataan ini terjadi waktu kapan saudara? Ketika Tuhan Yesus digiring kepada pembunuhan, digiring kepada kematian. Itu adalah saat yang paling memilukan dalam hati saudara. Kalau seseorang, jangankan sebelum dilakukan eksekusi, kalau seseorang itu sedang menuju kepada penghukuman saudara, apa yang ada di benak orang itu? Dia pasti akan memikirkan dirinya sendiri. Nasib saya bagaimana? Saya bagaimana? Anak-anak saya bagaimana? Keluarga saya bagaimana? Yang dipikirkan dirinya. Bagaimana saya? Bagaimana saya? Saudara, orang seperti ini tidak mungkin memikirkan orang lain. Nah, di sini kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu yang perlu kita teladani daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam masa-masa sulitnya pun masih memikirkan kepentingan orang lain. Masih berbicara kepada wanita-wanita dan memberikan satu peringatan kepada mereka. Nah, kalau misalnya seseorang yang sedang berada dalam kesulitan saudara, pada umumnya orang ini sudah nggak mau bicara lagi. Ya saya saja sudah sulit, apalagi mau saya sampaikan.
Nah, tetapi saudara, di sini kita melihat Tuhan Yesus pun masih memberikan nasihat dengan penuh cinta kasih kepada perempuan-perempuan itu. Dia berkata, jangan tangisi aku. Menangisnya jangan seperti itu. Memang tangis mereka apa? Yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Sebab mereka ini menangis karena kasihan. Menangis karena belas kasih, karena kasihan ya gitu. Tuhan Yesus mau mengatakan sebenarnya begini. Ingat ya, bukan kamu yang kasihan kepada saya. Justru karena saya kasihan sama kamu, maka ini yang saya lakukan. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena kasihan melihat kita. Bukan karena kita kasihan melihat dia. Amin, saudara. Amin. Karena Tuhan kasihan melihat kita. Tapi orang yang tidak mengerti, kasihan. Nah, jadi saudara, dalam ibadah Jumat Agung, tentunya kita penuh dengan terharu. Nah, hari ini yang perlu kita luruskan. Kita terharu, Tuhan Yesus mengingatkan kita. Jangan menangis karena kasihan kepada Tuhan Yesus. Yang ditentang oleh Tuhan Yesus itu adalah, yang membuat kita menangis itu apa? Yang mendorong kita menangis itu apa? Menangis itu tidak salah. Bahkan saudara, penting kalau menangis. Kalau menangisnya atau kesedihannya itu, kesedihan atau tangisan kita itu kalau benar, itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tetapi ini yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Jangan menangis karena kasihan. Jangan menangis. Terus mengatakan, saya tidak perlu dikasihani. Kasihani dirimu sendiri. Tangisi dirimu dan tangisi anak-anakmu. Apa maksud perkataan Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini mempunyai dua makna, saudara. Pertama adalah makna yang pada saat itu, ya, kira-kira tidak jauh ke depan, kira-kira sekitar 40 tahun ke depan, itu adalah satu nubuatan daripada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi 40 tahun ke depan, yaitu pada tahun 70, Jenderal Titus dari Roma, dia menghancurkan kota Yerusalem, dan dia membunuh, kalau ada benih-benih mungkin pemberontakan, itu teruna-terunanya, tentara-tentara dari Israel, Yahudi, itu semua dibasmi. Dan saudara, bait suci yang pernah dibangun oleh Herodes, itu dihancurkan, saudara. Maka benar Alkitab, Tuhan Yesus pernah mengatakan, kamu melihat bangunan ini megah, tapi ingat, ada masanya bahwa bangunan ini akan diruntuhkan, sehingga tidak ada satu batu pun yang tersusun di atasnya. Ya, ini bata, taruh lagi di atasnya. Tapi akan tiba saatnya, semua akan dihancurkan sehingga semuanya rata dengan tanah. Sehingga tidak ada lagi misalnya dua bata ini akan nyatu, semuanya berantakan semuanya. Dan itu terjadi, saudara. Dan Tuhan Yesus mengingatkan peristiwa itu kepada ibu-ibu ini tadi, kepada wanita-wanita ini tadi. Wanita-wanita, putri-putri Yerusalem, kamu punya anak. Kalau anakmu sekarang masih bayi, menyusui, 40 tahun lagi itu, mereka itu pas menjadi tentara. Saudara, ada kemungkinan bahwa mereka ini akan mengalami kematian, pembunuhan karena peperangan ini. Bahkan saudara, di antara mereka akan mengalami kelaparan karena kota Yerusalem itu dihancurkan, diratakan oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus. Maka pada saat itu, benar kata Alkitab, pada saat itu dikatakan berbahagia orang yang mandul, yang tidak pernah melahirkan. Mengapa? Nggak punya anak. Karena nggak punya anak, jadi nggak ada anak yang dikirim ke medan perang. Sama seperti kalau misalnya katakanlah suatu saat negara kita wajib militer. Beberapa negara kan itu wajib militer. Itu yang dikirim siapa? Yang punya anak. Yang nggak punya anak apa ya? Saya nggak punya anak, mandul gitu. Kalau misalnya orang mandul itu biasanya dibilang kasihan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan akan tiba saatnya justru orang mandul itu berbahagia. Sebab mereka tidak merasakan yang namanya kehilangan anak. Itu maksud daripada ayat ini tadi, saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu berbicara juga bukan hanya pada saat itu kepada orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus, tetapi juga 2000 tahun kemudian kepada kita di tempat ini. Ayat ini juga berlaku bagi kita. Tangisilah dirimu dan tangisilah anak-anakmu. Apa yang kita tangisi tentang diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saudara, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus mati, disalibkan. Itu yang seperti yang dikatakan Yesaya 53. Saya akan bacakan ayat 4, saudara, sebagian. Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Lalu ayat 5. Tetapi dia, yaitu Tuhan Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
Saudara, tangisilah dirimu, maka tangis yang benar. Pertama untuk kita saat ini, saudara, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus mati karena memikul penyakit kita. Sekali, apa yang dipikul saudara oleh Tuhan Yesus dari kita? Penyakit. Semua katakan apa? Penyakit. Penyakit kita yang dipikul. Lalu penyakit apa yang dimaksud oleh kitab suci ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, maka kita lihat ayat yang berikutnya. Ternyata penyakit kita yang dimaksud adalah pemberontakan kita, kejahatan kita, dosa kita. Pokoknya semua sifat dosa kita kepada Tuhan. Itu penyakit kita, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, kita menangisi diri kita. Artinya kita menyesali dosa kita. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Karena dosa kita. Karena kejahatan kita. Karena kita. Itu, saudara. Gara-garanya karena kita. Sehingga Tuhan Yesus harus disalibkan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Gara-gara kita. Karena kita. Penyakit kita. Sebelum saya membahas sedikit tentang penyakit ini, saudara. Saya sangat terkesan, saudara, dengan satu kisah yang pernah disampaikan oleh pendeta Dr. Billy Graham. Pendeta Dr. Billy Graham pernah bercerita tentang seorang anak gadis yang mempunyai ibu, di mana kedua tangan ibu ini tadi itu bekas luka bakar, sehingga penampilan itu begitu jelek sekali, hitam, kemudian itu guratannya udah nggak jelas. Dan setelah anak gadis ini tadi sudah mulai agak besar gitu ya, dia sudah tahu kecantikan, maka dia sudah mulai terganggu dengan penampilan tangan ibunya. Apalagi kalau teman-temannya datang, dia bilang, "Ma, kalau boleh tangannya ditutup dong, ya, supaya nggak terlihat, malu dong ya," gitu ya. Nah, dan itu ibunya lakukan dengan baik gitu. Sampai suatu ketika, saudara, anaknya ini bertanya kepada ibu ini tadi. Dia bilang, "Ma, boleh saya tanya, apa sih sebabnya tangan mama kok agak lain dengan tangan ibu-ibu yang lain? Tangan-tangan ibu yang lain itu kan nggak seperti ini. Ini kok bentuknya seperti ini?" Lalu ibunya bercerita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mengatakan, "Nak, waktu kamu masih kecil, bayi, maka rumah kita kebakaran. Kamu ada di kamar. Dan kami ternyata semua ada di luar. Dan kamu sendiri ada di kamar. Api berkobar. Dan semua orang memaksa saya. Semua menasihati saya. Udah biarkan saja. Tidak mungkin lagi diselamatkan. Tapi ibu nekat menerjang api yang ada. Menerobos api yang ada. Sementara api itu semakin menyala. Dan saya nekat, pokoknya saya siap pertaruhkan nyawa saya. Dan saya lari ke kamar dan ambil kamu, dan mama harus melewati api yang semakin besar. Dan itulah yang sebabnya maka tangan mama seperti ini." Nah, saudara, anak itu tadi mendengar kisah itu, dia terus menangis, dia peluk mamanya, dia bilang, "Terima kasih mama." Dia bilang, "Mulai dari sekarang saya tahu bahwa tidak ada tangan yang lebih cantik di dunia ini selain daripada tangan mama. Tangan inilah yang paling cantik yang pernah kulihat," dia mengatakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tangan Tuhan Yesus berlubang paku karena kita. Maka benar sekali kata-kata Tuhan Yesus, "Siapa yang malu mengaku aku? Siapa yang malu karena aku," kata Tuhan Yesus, "aku pun akan malu juga mengaku dia di hadapan Bapakku." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tangannya berlubang paku, kaki berlubang paku, dan seluruh tubuhnya itu menjadi luka-luka, bilur-bilur Tuhan Yesus. Itu untuk apa, saudara? Untuk menyembuhkan, pertama, karena penyakit kita. Dan yang kedua, untuk menyembuhkan penyakit kita. Penyakit apa? Penyakit dosa. Penyakit pemberontakan kita. Penyakit kejahatan kita. Itu yang menyebabkan Tuhan Yesus mati tertikam di kayu salib. Dan seluruh tubuhnya dipenuhi oleh luka-luka. Sehingga Alkitab mengatakan, dia sudah seperti tidak dikenali lagi, saudara. Ya, tidak dikenali lagi. Kalau saudara ikuti berita kemarin, ya, ada orang yang juga digebukinnya sampai wajahnya sudah tidak dikenali. Nah, saudara, Tuhan Yesus lebih daripada itu. Bukan hanya wajahnya, seluruh badannya itu, saudara, penuh dengan
luka-luka saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan luka-lukanya ini tadi, yaitu dikatakan, oleh luka Tuhan Yesus itulah penyakit kita disembuhkan. Penyakit apa? Itu tadi, pemberontakan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya sampaikan, kalau misalnya penyakit-penyakit jasmani saudara, penyakit-penyakit jasmani, bagi Tuhan itu bukanlah perkara yang sulit. Bukanlah perkara yang sulit. Dan bagi Tuhan bukan itu perkara utama dalam hidup kita. Maka saudara, kalau banyak gereja-gereja yang mengutamakan sakit, siapa yang sakit, doa kesembuhan dan sebagainya. Kalau hanya berfokus pada itu saja, itu memang satu kesesatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau fokus di situ. Kalau berhenti hanya masalah kesembuhan jasmani, urusan-urusan jasmani. Kalau ada orang sakit didoakan sehat, tapi kalau hatinya tidak diperbaharui, maka dia dengan tubuh yang sehat, dia melakukan kejahatan. Maka orang yang dengan tubuh yang sehat itu melakukan kejahatan lebih mudah. Mana lebih mudah melakukan kejahatan? Seorang muda yang kuat atau seorang kakek yang sudah lemah? Seorang muda. Pernah nggak melihat kalau yang tawuran itu orang-orang lansia gitu? Nggak ada. Tapi orang-orang muda saudara yang tubuhnya sehat, tapi hatinya bermasalah. Begitu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan mau menyembuhkan penyakit kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Jadi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Artinya bukan hanya sekedar menggiring kita, membawa kita masuk kepada surga, atau menghindarkan kita dari api neraka. Tetapi sebelum kita masuk di surga saudara, maka Tuhan itu yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu menyembuhkan penyakit kita dulu. Sebutlah semua kejahatan-kejahatan, itu semua penyakit. Misalnya kita iri hati, itu penyakit di hadapan Tuhan. Kita mungkin hatinya bengkok, itu penyakit di hadapan Tuhan. Tidak jujur, itu penyakit di hadapan Tuhan. Malas, itu pun penyakit di hadapan Tuhan. Demikian juga saudara, hati yang penuh dengan benci, itu adalah penyakit di hadapan Tuhan. Tidak peduli kepada orang lain, itu pun adalah penyakit di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebutlah sekian macam kejahatan-kejahatan, itu semuanya adalah penyakit, dan Tuhan mau menyembuhkan penyakit kita. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saudara mau, Amin. Amin saudara. Nah, maka yang kita perkarakan adalah masalah kesembuhan batin kita. Yang perlu kita pikirkan adalah kesembuhan batin kita. Sudah seberapa jauh karakter kita diubahkan. Maka saudara, gereja ini anggap ini sebagai bengkel atau rumah sakit. Maka yang dibutuhkan oleh bengkel bukan mobil yang bagus. Itu tidak dibutuhkan oleh bengkel. Mobil yang bagus lewat di depan bengkel, wah bengkelnya berharap kalau boleh mampir. Tapi terus saja, kenapa? Ya mobilnya bagus, ya terus saja. Demikian juga rumah sakit, wah kalau boleh orang ini mampir, tapi sehat. Wah dia bilang, dah saya nggak sakit. Maka yang diperlukan atau yang memerlukan, kalau bengkel itu saudara, yang memerlukan bengkel adalah mobil yang rusak. Amin. Amin. Ya. Yang memerlukan rumah sakit adalah orang yang rumah sakit adalah orang yang sakit. Amin. Amin. Yang memerlukan pertolongan kesembuhan daripada Tuhan adalah orang yang sakit secara batinnya. Amin. Sakit jiwa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kita tidak menyadari. Sebenarnya kalau misalnya kita sakit hati, seorang yang penuh dendam, kita seorang yang licik, tidak lurus, bengkok dan sebagainya, sebenarnya kita sakit. Bahasa lainnya kita sebenarnya sakit jiwa. Cuma kalau kita dikatakan sakit jiwa, mungkin kita sakit hati. Tapi kalau sebenarnya begini, misalnya saya benci, sakit hati kepada orang lain, apalagi tanpa sebab, berarti saya sakit jiwa. Itu namanya sakit jiwa. Jangan saudara pikir bahwa orang sakit jiwa itu tadi orang yang ketawa-ketawa tanpa sebab. Itu semua nggak terlalu parah. Yang lebih parah ini tadi, dia waras secara umum, tapi itu tadi membenci orang lain, ya dia penuh dengan kebencian, saudara, tidak peduli, merugikan orang lain, menindas orang lain. Wah, ini orang seperti ini sakit jiwa, saudara. Tapi kalau orang yang seperti ini sadar, datang kepada Tuhan, ingatlah bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Amin, saudara. Mungkin saudara sebagai istri tidak peduli kepada suami, gitu ya. Ada suami juga, ada istri juga yang menindas suami loh.
Saya berani berkata demikian karena mungkin kejadian ini bukan di sini, tapi di tempat lain ada istri-istri menindas suami. Sampai suami mengatakan aku tak sanggup lagi. Oh, saudara, itu ada suami-suami juga udah nggak sanggup lagi. Aku tak sanggup lagi, katanya gitu. Dia menyanyi seperti itu. Tapi memang juga ada pria-pria juga yang menindas istri. Ya, ada juga yang saling menindas. Wah, kalau saling menindas, saudara, siapa yang beruntung, saudara? Sama-sama rugi. Tapi kalau saling mengasihi, saling mencintai, karena kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tangisilah dirimu, artinya itu tadi. Lalu yang kedua, kita menyadari keadaan kita yang miskin di hadapan Tuhan. Mari kita sadar akan penyakit kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali penyakit kita ini kita nggak tahu, tapi orang lain bisa beritahu. Betapa kita berterima kasihnya orang lain beritahu. Oh, misalnya gini, contoh, misalnya kita demam. Saya kadang-kadang kan suka pegang dahi istri saya gitu ya. Maksudnya panas apa enggak gitu. Ya, jadi satu gaya gitu, pegang gitu. Maksudnya gini, bisa jadi orang itu demam tapi dia nggak tahu demam, tapi kita yang pegang, oh ini demam, kira-kira begitu. Bisa jadi kita sakit, kita nggak tahu sakit, orang lain yang beritahu, oh kamu sakit. Jangan marah kepada orang itu, saudara. Terima kasih bahwa dia sudah memberitahu bahwa kita sakit. Ya. Tapi alangkah beruntungnya kalau kita tahu bahwa wah rasanya ini tubuh saya lemas nih. Saya sakit. Maka orang yang menyadari bahwa dia sakit, dia akan pasti mencari dokter. Orang Kristen juga begitu, saudara. Kalau dia sadar bahwa karakternya itu cacat, maka jangankan melihat Tuhan Yesus, melihat orang lain yang dekat dengan Tuhan Yesus. Oh ini kok gaya hidupnya lain ya. Suka berdoa, suka menyanyi, suka menyembah Tuhan, peduli kepada orang lain, rela berkorban. Kalau dia misalnya dimaki-maki, oh dia nggak balas maki-maki gitu ya. Sementara saya misalnya gitu ya, kita balikkan dengan diri kita. Ya, orang lain tidak maki-maki saya maki-maki orang lain tanpa sebab begitu ya. Wah, betapa rusaknya kita. Nah, kita perlu pemberesan daripada Tuhan. Kita perlu diobati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin ya saudara ya. Nah, jadi kita menyadari kemiskinan kita, saudara. Maka firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ingat, ada kata di hadapan Allah. Tidak dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Kalau miskin saja, yuk kita ramai-ramai miskin, gak usah kerja, supaya miskin. Loh, kenapa? Gak punya uang? Ya, saya ingin jadi orang yang berbahagia. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan orang miskin berbahagia. Salah. Yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah artinya menyadari kekurangannya di hadapan Allah. Tuhan, aku belum seperti yang Tuhan harapkan. Tuhan harapkan saya seperti ini, tapi saya belum. Aduh. Maka orang seperti ini dia menyadari kekurangannya. Kalau orang yang miskin di hadapan Allah diberitahu juga gampang, saudara. Diberitahu gampang, dinasihatin gampang. Tapi kalau tidak menyadari kemiskinannya, diberitahu dia marah. Emang kurang apa lagi saya? Gitu. Oh ya sudah. Contoh misalnya gini, saudara. Orang yang mau buka restoran gitu ya. Kalau misalnya dia mau maju gitu ya. Kan ada istilah yang mengatakan itu ya, restorannya ya. Kalau masakan kami enak, kalau pelayanan kami bagus, apa? Ceritakan kepada orang lain. Tapi kalau masakan kami kurang bagus, beritahu kepada kami. Nah, gitu, itu ciri orang dunia aja tahu gitu. Dunia saja tahu gitu. Cuma kadang-kadang ya ada orang yang tidak mau dinasihatin. Ya, masakannya tidak enak, ya maunya ya nggak usah diberitahu kepada dia. Akhirnya masakan tidak enak diberitahukan kepada orang lain. Lalu dia maunya hanya mendengar yang enak-enak saja. Masakan kamu enak. Nggak kasih, asin juga enak gitu ya. Apa nggak kurang garam? Wah, pokoknya semua enak gitu ya. Belum dimakan, wah ini enak gitu ya. Orang seperti ini. Saudara, maka kita butuh teman yang jujur. Teman yang jujur mengatakan, waduh ini masakan kamu nggak enak loh. Orang seperti ini kita harus berterima kasih. Nggak ada amin sih? Ya, amin ya? Iya. Kalau misalnya ada orang mengatakan, waduh masakannya nggak enak loh gitu ya. Ya jangan bilang, waduh semua bilang enak, kamu sendiri yang bilang nggak enak gitu ya. Oh nggak enak ya. Nah saudara, ini harus kita lakukan. Yang ketiga yaitu, yang ketiga tadi, ini harus kita singgung. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan, tangisilah anak-anakmu? Ini berbicara tentang bahwa kita harus serius dengan keselamatan anak-anak kita.
Saudara, mari kita sungguh-sungguh serius dengan anak kita. Apa yang membuat kita menangis terhadap anak-anak kita? Satu judulnya, yaitu kalau anak-anak kita gagal. Kalau anak-anak kita gagal. Oke, sekarang pertanyaannya, kegagalan apakah yang paling fatal? Kegagalan apa sih yang paling mengerikan kalau itu terjadi bagi anak-anak kita? Oke, kita langsung saja ke sasaran utamanya. Saudara, tidak ada kesedihan yang lebih daripada itu. Tidak ada kegagalan yang lebih gagal kalau anak kita pada akhirnya masuk neraka. Saudara, sekarang pertanyaan gini, mungkin nggak anak-anak kita masuk neraka? Ada kemungkinan atau pasti tidak mungkin? Ada kemungkinan. Oke, anak-anak itu kalau misalnya masuk di sekolah, ada kemungkinan tidak naik kelas atau pasti naik kelas, apapun yang dia lakukan. Ada kemungkinan nggak bahwa dia juga bisa nggak naik kelas? Ada kemungkinan. Kalau dia nggak belajar, bisa saja nggak naik kelas. Ada kemungkinan dia mungkin tidak lulus. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan pada akhirnya anak kita tidak dapat pekerjaan karena malas. Ada kemungkinan. Makanya kita harus ingati. Ada nggak kemungkinan anak kita akhirnya jatuh miskin karena tidak mau bekerja? Ada kemungkinan. Dia punya potensi itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kita harus, jangan kira bahwa anak-anakmu itu dan anak-anakku itu malaikat. Mereka itu bisa jadi malaikat, tapi bisa juga menjadi orang yang sangat jahat, saudara. Maka Bapak Rohani kita, Pak Erastus Abdono selalu mengatakan, tidak ada orang yang jahat tiba-tiba. Tapi kejahatan itu karena kita biarkan. Maka salah satu adalah, mari kita sungguh-sungguh mengingatkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Jangan kira begini, ya udah sekarang dia nggak ngerti apa-apa, nanti kalau sudah dewasa baru diajarkan tentang Tuhan. Itu sudah sangat terlambat sekali, sangat terlambat. Saudara, sekarang coba renungkan ya, renungkan saja ya. Bayangkan, pada akhirnya misalnya anak saudara pada akhirnya harus masuk neraka. Ya renungkan saja. Pada akhirnya harus masuk neraka. Bukankah ayat Alkitab ini juga akan berlaku bahwa lebih baik tadinya kita mandul. Lebih baik tadinya nggak usah punya anak. Saudara, saya masih ingat ada salah seorang pengkhotbah berkhotbah di tempat ini. Dan saya masih ingat salah satu kisahnya. Bagaimana seorang ibu yang anak perempuannya sakit dan minta didoakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Erastus Abdono. Pak Erastus diminta untuk mendoakan dia. Dia bilang, lalu apa? Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Anak ini tadi sakit parah, hampir mati, dan didoakan oleh Pak Eras. Saya berkata demikian karena saya dengar langsung waktu itu pembicara di sini berbicara. Jadi saya tinggal sampaikan. Didoakan oleh Pak Eras. Ternyata anaknya itu akhirnya mati gitu ya. Ibunya nangis luar biasa. Dia bilang, Pak, berdoa lebih sungguh lagi, Pak. Doakan sekali lagi gitu. Dia minta dengan sangat supaya hambanya Bapak Pendeta Dr. Erastus mendoakan dia sekali lagi, Pak, lebih sungguh. Mungkin tadi Bapak kurang sungguh-sungguh. Doakan sekali lagi. Tapi tak kenapa. Lalu didoakan lagi. Didoakan dengan sungguh-sungguh. Nah, mujizat terjadi, saudara. Entah apakah memang orang itu sudah mengembuskan nafas lalu hidup kembali, ataukah memang nggak bernapas beberapa saat, nggak tahu persis. Intinya anak itu akhirnya hidup kembali dan sehat, saudara. Tapi kisahnya belum berakhir sampai di sini. Beberapa tahun kemudian, belasan tahun kemudian, atau hampir 20 tahun kemudian, anak yang pernah didoakan dengan sangat ini tadi, ibunya berlinang-linang air mata, ternyata menjadi salah satu PSK di Tanah Abang. Wah, itu hati ibunya hancur luar biasa. Dia mengatakan, kalau tahu tadinya begini, mending anak saya di situ aja, mending tadinya udah waktu didoakan itu mati, udah selesai. Sekarang saya duka citanya, udah nggak terkatakan lagi. Saudara, jangan sampai kita berduka cita karena anak-anak kita ditolak oleh Tuhan. Ini peringatan penting atau nggak penting nih?
Ini penting sekali, saudara. Maka anak-anakku sekalian, anak-anak remaja yang kamu remaja, anak-anak sekolah minggu, ini sedang kita mau mikirkan nih, bagaimana supaya kalian juga tetap punya persekutuan dan anak-anak sekolah minggu itu, walaupun hanya 2-3 orang, anak-anak ini tetap kita bimbing untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan saudara berpikir, oh anak saya baik-baik saja, saya kenal anak saya. Saya terus terang, kita harus serius dengan anak-anak kita. Serius dengan anak-anak kita, saudara. Maka tadi saya mengatakan, bayangkan kalau misalnya anak kita pada akhirnya, misalnya, kalau masuk neraka itu jauh lebih buruk. Waduh, kalau misalnya anak menjadi PSK, yang penting kalau bertobat itu juga nggak ada apa-apanya. Itu bukan masalah dibanding dengan kalau sudah masuk terjerumus di kematian kekal, disiksa selama-lamanya. Waduh, kita akan mengatakan mending tadinya saya nggak usah punya anak daripada punya anak masuk neraka, gitu saja, saudara. Maka apa yang saya sampaikan ini sangat serius sekali. Yang terakhir, saudara. Yang keempat, bagaimana kita menangisi diri kita. Ini berbicara tentang bahwa setelah kita melihat cinta kasih Tuhan yang begitu besar, maka kita bersedia membawa kematian Yesus dalam tubuh kita. Itu dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Di mana Rasul Paulus mengatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Apa artinya membawa kematian? Apa artinya membawa kematian Yesus dalam tubuh? Apa artinya? Respon kita adalah membawa kematian dalam tubuh kita. Artinya, kita bersedia karena kita bersedia menderita karena kita melakukan kehendak Tuhan. Maka saudara, ada satu ayat Alkitab saudara yang terus dibacakan oleh Bapak rohani kita. 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Ada yang tahu ayat ini, saudara? 1 Korintus ayat 16 sampai ayat yang ke-22, di mana Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Saudara, kalau ada orang yang begitu baik kepada saudara dan saudara tidak baik kepada dia, saudara memang betul-betul tidak tahu berterima kasih. Siapakah yang paling baik dalam hidup kita? Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus hidup untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang paling baik bagi kita, saudara. Maka kita hidup hanya untuk kepentingan Dia saja. Kita menikah untuk kepentingan Tuhan. Kita misalnya tidak memilih untuk tidak menikah, juga untuk kepentingan Tuhan. Kita memilih punya anak untuk kepentingan Tuhan. Yang tidak punya keturunan, itu juga kepentingan untuk Tuhan. Semuanya itu adalah untuk kepentingan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Nah, itulah sebabnya, maka kita mau bersedia menjadi anggur yang tercurah itu tadi, saudara. Dan roti yang terpecah. Dengan demikian kita menjadi berkat bagi orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, saudara, bahwa kalau Kristus sudah mati bagi kita, maka kita wajib hidup untuk kepentingan Tuhan saja. Untuk kepentingan Tuhan saja. Tidak ada pribadi yang lebih cinta kepada kita selain daripada Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada yang lebih mencintai kita selain daripada Tuhan Yesus. Orang yang jahat saja kita harus cintai, apalagi orang yang baik, apalagi orang yang paling baik. Maka itu harus kita berikan hati kita seluruhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.